Selamat siang, perkenalkan saya Firza Eka Putra dengan NIM 220-211-0600074. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan terkait dari tugas praktikum jaringan dan komunikasi data yaitu paket tracer. Setelah tampil pada bagian desktop ini, mulai dari PC A yang telah terkonek dengan kabel eh, kepada S1 dengan R1 yang ada pada bagian RAM. Lalu lanjut ke bagian kiri ada topologi, ada addressing table, yang dimana ini sebagai acuan, dan ada task yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu use ping command for basic network testing. Yang kedua use tracer and tracer out commands for basic network testing. Dan yang ketiga itu troubleshoot the topology. Langsung saja kita beralih ke bagian instruksi. Yang pertama itu gunakan pengecekan perintah ping untuk basic network testing. Jadi yang pertama itu test network connectivity to R1 using PCA. All the pings from PCA to other device in the topology should be successful. Nah, di sini kita masuk ke bagian PCA, lalu kita beralih ke desktop dan ke command prompt. Di sini kita masukkan perintah untuk pengecekan IPv4 address, yaitu ping 192.168.1.1. Maka akan muncul sesuai dengan pada layar bagian kiri mulai dari TTL yaitu 255 hingga ke average 0 ms. Nah, ini menjadi contoh untuk pengecekan dengan perintah ping. Nah, selanjutnya itu pengecekan IPv6 address dari default gateway pada gigabit Ethernet 0/0/1 interface of R1. Di sini kita masukkan perintah ping 2001.2db8.2 ACAD titik 21 double titik 21. Nah, maka nanti juga akan muncul perintah yang sama persis pada bagian tampilan yang sama persis pada bagian kiri. Nah, langkah selanjutnya itu from PCA ping the address listed in the following table and record the average round trip time and IPv4 TTL or IPv6 hop limit. Nah, yang di sini katanya di bawah ini terdapat sebuah tabel yang dimana berisikan kolom destination, average round trip time atau dengan parameter MS serta TTL or hop limit. Nah, di sini kita berdasarkan dengan source dari destination, kita diharapkan untuk mengisi average round dan juga TTL-nya. Langsung saja kita masukkan perintah 92.168.1.10. Nah, maka akan muncul di sini TTL-nya itu 128 dengan average 3 ms. Lalu kita beralih ke IPv6 address BB8 2 AD double 21 double 210. Nah, maka muncul di sini TTL-nya itu 128 dan average 5 ms. Lalu kita beralih ke IPv4 address dari R1. 192.168.1.1. Maka akan menghasilkan TTL 255 dengan average 1 ms. Selanjutnya itu DB8 ACAW 21 Maka untuk IPv6 address itu TTL-nya 255 dengan average 0 ms. Selanjutnya ke S1 92.168.1.
maka menghasilkan TTL 255 dengan average 0 ms. Selanjutnya untuk IPv6 01 DB8 untuk AD 21 untuk TTL-nya itu 255 dengan average 2 ms. Selanjutnya ke bagian R1 ini 4 100.0.1 maka akan menghasilkan TTL-nya itu ada terdapat request timeout terlebih dahulu dan menghasilkan TTL 254 dengan average 0 ms. Selanjutnya itu untuk IPv6 address-nya 2001 DB8 AD 2. Maka akan menghasilkan TTL 255 dengan average 0 ms. Selanjutnya ping 64 100 01. Maka akan menghasilkan TTL 254 dengan average 0 ms. Selanjutnya untuk IPv6 address-nya itu 2001 DB8 ACAD 2.21. Maka akan hasilnya itu 254 TTL-nya dengan average 0 ms. Selanjutnya untuk bagian ini ping 209.165.200.225. Nah, untuk pada bagian ini itu akan menghasilkan destination host unreachable atau hostnya tersebut tidak dapat dijangkau. Maka otomatis akan 100% loss dan tidak terhubung. Selanjutnya itu untuk IPv6 address-nya ping 2001 DB8 ACAD 200 225. Nah, maka untuk IPv6 address-nya ini akan menghasilkan request timeout atau sesi tersebut telah berakhir. Nah, apabila sudah, maka langkah selanjutnya kita beralih ke bagian eksternal. Di sini untuk IPv4 address-nya, lakukan ping 209 165 200 200 226. Untuk pada bagian ini juga muncul destination host unreachable atau host tersebut tidak dapat dijangkau. Selanjutnya untuk IPv6 address-nya itu 2001 DB8 ACAD 2.2 226. Untuk bagian terakhir ini akan memunculkan notifikasi request timeout. Yang dimana sesi tersebut juga sudah berakhir. Nah, apabila sudah, di sini untuk step 2, perform pings from S1 to external. Jadi, from S1, attempt to ping ISP and external using IPv4 and IPv6 address. Jadi katanya di sini itu dari S1 kita memasukkan pengecekan ping ISP dan eksternal menggunakan IPv4 dan IPv6 address. Ini itu kita tutup dulu pada bagian komen from ini. Nah, dari S1 ini kita menggunakan kabel konsol pada S1, lalu menyambungkannya dengan PCA. Nah, apabila sudah, kita buka kembali, kita keluar, lalu kita masuk ke terminal.
Nah, ini kita masukkan perintah enable dulu. Setelah itu kita masukkan perintah ping ISP untuk G0/0/0 itu ada di 64.100.0.1. Nah, di sini akan memberikan sukses rate hingga 80%, yang dimana mengeluarkan simbol tanda seru sebagai tanda bahwa uh, pengecekan ping ini telah berhasil. Apabila kita melakukannya untuk kedua kali, maka sukses rate-nya itu hingga 100%. Selanjutnya itu untuk IPv6 address-nya 2001.2db8 HCAD 1. Maka seperti yang telah tampak, di sini sukses rate-nya itu berada di angka 0%, dan untuk simbol yang diberikan itu tanda titik, yang dimana ini merupakan simbol bahwa pengecekan tidak berhasil. Selanjutnya itu untuk eksternal, di sini ping 209.165.200.226. Untuk bagian ini juga diberikan simbol U, yang dimana sama dengan simbol titik, bahwa peringinan tersebut tidak berhasil dengan sukses rate hingga 0%. Yang terakhir untuk IPv6 address-nya itu 2001.8 HCAD 200.226. Nah, yang terakhir juga itu sukses rate-nya berada di angka 0%. Selanjutnya kita beralih ke part yang ini. Ada pertanyaan, what are the ping result from S1 to ISP and external? Jadi berdasarkan dengan pengecekan tadi, hanya satu yang berhasil, yang dimana itu merupakan IPv4 address dari ISP G/0/0/0, yang dimana sukses rate-nya berhasil hingga 100%. Sedangkan untuk IPv6 address-nya itu 0%, juga dengan kedua address dari eksternal itu bernilaikan 0, sukses rate-nya itu hingga 0%. Maka kita beralih ke part 2, use tracer and tracer out comments from basic network testing. Nah, untuk langkah pertama itu from PCI use the tracer comment to external. Ini kita tutup dulu untuk bagian terminal. Lalu kita beralih ke command prompt. Kita masukkan perintah tracer 209.165.200.226. Maka muncul tracing route-nya itu sesuai dengan yang ada pada bagian kiri. Terus untuk di sini terdapat note, you can stop the trace route by pressing Ctrl C. Jadi katanya untuk memberhentikan proses ini karena agak lama, kita dapat menekan Ctrl C. Maka otomatis akan berhenti. Setelah itu, repeat the tracer command using the IPv6 address. Nah, di sini kita melakukan perintah yang sama namun menggunakan IPv6 address. Tracer 209.165.200.226. Sorry. 2001.8 HCAD 200.226.
Jadi terjadi sedikit kesalahan. Tracer. Nah, maka tracing route dari IPv6 address-nya juga itu akan memunculkan hingga ke 30. Nah, selanjutnya itu from S1 use the tracer route command to external. Kita tutup lagi, kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita masukkan perintah tracer route 209.165.200.226. Nah, maka akan muncul tracer route seperti ini. Nah, di sini terdapat catatan to stop the tracer route, press Ctrl Shift 6. Yang ketiga itu correct the network connectivity issues at ISP. Yang pertama, access the network location where the connectivity issue is occurring. Nah, di sini tuh berdasarkan langkah sebelumnya, kita akan you have to remote SSH access to all the network device menggunakan username admin dengan password itu class. Yang pertama itu from the terminal of S1, SSH into the ISP, router using the g0/0/0 interface to correct the problem. Nah, kita masukkan perintah SSH min l admin 4 sorry sudah betul from terminal S1 admin 64.100.1 dan password itu class. Nah, maka kita telah masuk ke bagian ISP. Langkah selanjutnya itu use the show commands to examine the running configuration for the ISP router. Mau kita masukkan perintah show IP in brief. Nah, maka akan muncul interface, IP address, method, status, dan juga protokol. Yang dimana ketika statusnya ini up, maka kita telah menyambungkan kabel tersebut. Namun jika down, maka kita tidak menggunakan kabel pada lubang tersebut. Selanjutnya itu kita masukkan perintah show run untuk menampilkan status. Maka akan muncul mulai dari hostname ISP, no IP share, no IPv6 share, username admin, nomor IP domain, spanning tree, dan juga ada IP address beserta IPv6 address dari interface yang telah kita gunakan. Untuk pada bagian C ini, correct the issues you found from the command prompt on PCA, copy and paste the following configuration into the ISP router to correct the issue in the SSH session to the ISP router. Nah, katanya di sini kita disuruh untuk melakukan koreksi terhadap masalah-masalah yang kita temukan dari command prompt PCA. Kita melakukan copy dan paste sesuai dengan arahan configuration yang telah ada pada bagian C. Nah, di sini karena IP address-nya itu berbeda dari interface J/0/0 yang dimana sini 192, sedangkan pada tabel ini sedikit berbeda yang dimulai dari 209.165.200, maka kita akan mengubah isinya. Pertama kita masuk ke bagian configure terminal, yaitu dengan perintah conf terminal, config terminal, lalu kita masuk ke interface G0/0/1
Bila sudah, di sini kita masukkan IP address yang salah, yaitu 192.168.255.255.255.0. Lalu kita masukkan IP address yang benar sesuai tabel dan perintah IP address 209.165.200.255 255.255.255.224. Sebenarnya tadi terjadi sedikit keluar di sini mungkin karena terlalu lama. Jadi di sini tadi kita telah memperbaiki untuk IP address dari interface G1. Selanjutnya kita akan memperbaiki IP6 address dari interface G/0/0/1. Sebelumnya itu kita harus masuk kembali dulu ke ISP dengan perintah enable, yaitu bila sudah SSA admin 4.0.0.1 enter test test dan itu baiki. Lalu saya masukkan untuk IPv6 addressnya itu IPv6 address dari 2001 DB8 dia ACAD 201 terus 2.225/64. Selanjutnya untuk yang koreksi IPv6 address yang benar itu 2001 DB8 HAD 200.225. Ini 225 S64 IPv6 address SE80 225/64. Oh, salah. Ini 225 link lokal. Setelah itu down. Maaf terjadi sedikit typo. Down. Lalu exit. Nah, kita beralih kembali ke ISP. Lalu kita beralih ke step 2, yaitu verify end-to-end connectivity. Di mana sini kita from the TCA command prompt use the ping and tracer command to verify end-to-end connectivity to the external server. Nah, saya keluar, lalu masuk ke command prompt. Di sini yang melakukan ping
terhadap 2201 BB 8.2 ACAD titik 2 200 titik 2 226. Nah, maka seperti yang telah dilihat di sini untuk TTL-nya sudah 126 dengan average MS dan 0% loss. Artinya eh, untuk pada bagian ini ping itu telah tersambung. Nah, maka kita beralih ke langkah keempat, use extended ping comments. Langkah pertama itu use extended ping comments on PCA. Jadi setelah dibuka di sini, add the comment prompt typing and press enter. Masukkan perintah ping. Setelah itu masukkan perintah ping minte, yang dimana minte option ini kita gunakan untuk ping eksternal to verify the external is reachable. 209.165.200.226. Di sini request time out, dan untuk reply from 209.165.200.226 ini TTL-nya ada di 126. Dan untuk berhenti kita cukup menekan Ctrl C. Nah, dengan average 0 ms dengan 7% loss. Nah, to illustrate the result when is sustainable is untouchable, shut down the gigabit internet. Nah, itu illustrate di sini. Oh, sorry, sebelumnya untuk bagian sini untuk SSH ini kita beralih ke terminal lagi. Kita buka. Oke. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu dengan perintah exit. Nah, bila sudah, tekan ssh-l admin 64.100.0.1 slash. Nah, all the network, the work operation switch. Oh, maaf sebelumnya karena di sini tadi saya menggunakan ini, maksudnya di sini untuk request untuk ping nya tadi kita telah menemukan di sini dengan detail 126 dengan juga average 0 ms. Jadi untuk langkah yang pada bagian ini itu dapat kita lewatkan saja karena sudah berhasil. Maka kita beralih ke step kedua, yaitu test network connectivity from the R1 network using Cisco device. The ping command is also available on Cisco device. In this step, the ping command is examined using R1 and S1. Jadi di sini itu kita menggunakan PC kedua, lalu menggunakan kabel konsol. Kita sambungkan dari lubang konsol pada R1 dengan ini. Ya sudah, kita nyalakan. Bila telah terhubung, setelah kita nyalakan, lalu kita buka PCB, yaitu masuk ke bagian desktop dan terminal. Nah, ini kita telah masuk ke bagian R1, kita enable terlebih dahulu. Setelah itu masukkan perintah ping 209.165.200.226. Nah, maka akan muncul simbol tanda seru yang artinya success rate berada di angka 100% dan berhasil. Sesuai dengan yang ada di kanan. Bagian B, because a local host table was configured on R1, you can ping external v4 on the external network using the hostname configured from R1. Jadi di sini kita gunakan perintah ping eksternal v4. Nah, maka akan menghasilkan juga berhasil dengan success rate ada di angka 100%.
Selanjutnya itu uh, in the privilege access mode, there are mode of this option available to ping command at the command line. Typing ping and press enter use IPv6 at the protocol input uh, 2001 yang dimana ini IPv6 address or external for the target IPv6 address. Press enter to accept default value for the other option. Itu kita langsung saja masukkan perintah ping mungkin seperti ini IPv6 lalu 2001.2dd8.2 ACAD titik 2200 double titik 2226 dan komputer enter 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 enter. Nah, maka akan muncul simbol tanda seru yang artinya success rate berada di 100%. Setelah itu, you can use an excited ping to observe aborts where there is a network issues targeting command to 209 bla 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 from the SSL ISP switch S1 disable to the gigabyte internet interface on ISP. Jadi langsung saja kita ping lagi tes 209.165.200.226 phone 12345.000 enter enter. Nah, maka akan muncul banyak tanda seru dan tanda-tanda lain yang nantinya ini akan sesuai dengan ada pada bagian kiri. Mulai dari tanda seru, tanda titik, hingga tanda Ini sedikit lama karena sedang menunggu proses. Yang dimana di sini untuk prosesnya itu seperti yang tertulis after about 13 second atau 30 detik the thing should be successful again. Jadi untuk prosesnya ini kurang lebih 30 detik dan di sini ada perintah press Ctrl Shift 6 to stop ping command. Maka di sini rate-nya berada di angka 100%. Yang terakhir itu in the PT activity window, klik check result to verify all the assessment items and connectivity that are contact. Langsung saja di sini untuk bagian check result, kita lihat assessment items. Nah, di sini untuk semua bagian telah tercentang mulai dari connectivity network, ISP, gigabit Ethernet, link lokal, dan subnet mask. Dan untuk connectivity sets, dua-duanya telah successful. Yaitu kita kembali, kita close. Nah, maka untuk bagian ini juga kode komplit 100%. Nah, yang terakhir itu ada muncul pertanyaan. Dimana what could prevent ping or trace out response from reaching the organizing device beside network connectivity issues. Yang dimana artinya itu apa yang bisa mencegah respon ping atau trace route mencapai perangkat asal selain masalah dari konektivitas jaringan atau konektivitas issue. Untuk itu, kalau menurut saya itu firewall, access control list, atau perangkat yang memblokir ICMP dapat mencegah respon mencapai ke perangkat asal. Yang kedua itu, if you ping a non-existent address on the remote network, such as 209.165.200.227, what is the message displayed by the ping command? What does this mean?
If you ping a valid host address and receive this response, what should you check? Jadi kalau pertanyaan nomor 2 itu, jika kamu ping alamat yang tidak ada di jaringan remote, apa pesan yang dapat ditampilkan? What's the meaning? Apa artinya? Jika kamu ping alamat yang valid dan mendapat pesan, apa yang perlu dicek? Jadi kalau menurut saya itu yang perlu dicek adalah pesan request timeout, yang dimana itu merupakan respon dari alamat, artinya tidak ada respon dari alamat tujuan. Jika alamat valid, cek koneksi fisik, konfigurasi IP, dan firewall. Yang ketiga itu, if you ping an address that does not exist in any network in your topology from a Windows-based PC, what is the message displayed by the ping command? What does this message indicate? Nah, jadi jika kamu punya ping alamat yang tidak ada di jaringan manapun, apa pesan yang dapat ditampilkan dan apa artinya? Jadi pesan yang ditampilkan itu destination host unreachable atau eh, tidak terjangkau, yang dimana itu tidak ada rute ke alamat tersebut dari perangkat sumber. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi tugas saya. Kurangan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.